Hai sobat sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyembuhan operasi pada carpal tunnel syndrome. Oke, sebagaimana yang selalu saya bilang, bahwa penyembuhan itu selalu disesuaikan dengan penyebabnya, selalu disesuaikan dengan tingkat keparahannya, kondisi pasien, dan seterusnya. Dan untuk penyakit carpal tunnel syndrome ini, penyembuhan pada pasien yang nggak terlalu parah umumnya bersifat konservatif. Konservatif itu artinya apa? Kita nggak melakukan hal-hal yang invasif. Kita melakukan penata laksanaan yang sedemikian rupa dibuat supaya mempertahankan apa yang sudah ada. Nah, contoh yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya tentang carpal tunnel syndrome, yang konservatif itu adalah imobilisasi. Jadi imobilisasi itu tangan kita nggak diapa-apain sebenarnya, cuma dikasih sesuatu supaya tangannya itu nggak banyak bergerak. Karena carpal tunnel syndrome itu kan salah satu penyebabnya adalah micro injury yang selalu terus-terusan berulang. Nah, supaya nggak terlalu berulang injury-nya gimana? Ya diistirahatkan gitu kan. Itu adalah konservatif. Tapi kalau sampai dokter memberikan terapi yang lebih invasif, itu biasanya dikarenakan keparahannya. Yang ringan dilakukan imobilisasi, mungkin yang sedang dilakukan suntik, atau suntik lah biasanya. Terus kalau yang parah, itu mulai disarankan untuk melakukan bedah. Pembedahan ini untuk melepaskan, membebaskan saraf medianus ya, yang terjepit di carpal tunnel. Jadi carpal tunnel itu adalah semacam struktur yang membentuk terowongan di pergelangan tangan kita di sini. Nah, saraf medianus itu dia mengalir, berjalan ya, bukan berjalan sih, terletak di dalam terowongan si carpal tunnel. Nah, dalam operasi carpal tunnel, dokternya akan membuat sayatan ya, supaya si carpal tunnelnya itu, misalnya di sini gitu ya, kebuka. Jadi syaraf yang berjalan, yang terletak di dalam tunnel itu dia nggak kejepit lagi. Kalau kejepit gini kan dia menimbulkan gejala. Di sayat supaya terbuka, jadi bisa lebih bebas. Tekanan di dalam tunnelnya berkurang. Nah, terus bagaimana penyembuhannya? Apakah setelah dioperasi nggak akan kumat? Oke, yang namanya struktur tunnel ini itu mirip-mirip seperti kulit lah ya. Kalau kulit kita tersayat, kan secara otomatis tubuh kita akan berusaha merapatkan. Di tunnel itu juga seperti itu. Tubuh kita akan berusaha memperbaiki kerusakan yang terjadi. Cuma diharapkan setelah dilakukan operasi pembebasan saraf medianus, si pasien itu gaya hidupnya berubah. Gitu ya. Misalnya tadinya suka main handphone 8, 10, 12 jam sehari yang sampai ke tangannya itu ya berubah dia. Nggak terlalu memforsir tangannya, atau ya kayak gitulah, diharapkan terjadi perubahan supaya pada saat si tunnelnya terbentuk kembali dan pulih, ya nggak terjadi carpal tunnel lagi, nggak terjadi carpal tunnel syndrome lagi. Tapi bukannya berarti nggak mungkin. Jadi setelah dia sembuh, terbentuk lagi, kalau terjadi hal-hal yang sama, ya bisa kena lagi, bisa timbul lagi itu carpal tunnel syndrome. Begitu ya. Nah, terus setelah dioperasi berapa lama masa pemulihannya? Itu kembali lagi tergantung pada seberapa parah. Kalau misalnya kejepitnya itu belum terlalu lama, atau gejala yang dialami nggak terlalu parah, atau misalnya pada saat dilakukan nerve conduction test itu perlambatannya nggak terlalu lambat gitu ya, mungkin setelah operasi, ya biasalah ya kalau namanya operasi, namanya disayat itu kan pasti ada peradangan ya, sedikit banyak. Nah, setelah peradangannya reda, kira-kira berapa hari, 3, 5, 7 hari gitu ya kira-kira, itu pasien sudah akan merasakan perbedaan. Oh, ini udah mendingan dibandingkan sebelum operasi. Tapi
nyerinya setelah disayat itu tetap pasti ada. Dan itu akan perlahan-lahan hilang sebagaimana halnya penyembuhan luka, proses penyembuhan luka. Dan proses penyembuhan luka ini tergantung banyak faktor. Biasanya kalau yang muda, yang gizinya bagus, itu cepat penyembuhan lukanya. Tapi orang-orang yang sudah berumur 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, apalagi yang perokok, yang suka minum alkohol, yang gizinya nggak bagus, dietnya nggak benar, ya penyembuhannya jauh lebih lama gitu ya. Jadi ini kita nggak bisa fix, oh ini seminggu sembuh, oh ini 2 minggu sembuh, enggak. Karena manusia itu berbeda-beda, umurnya sama, kondisinya belum tentu sama. Yang satu makannya benar, yang satu suka mabok-mabokan, lain kondisinya. Dan itu sekali lagi tergantung pada masing-masing pasien. Cuma yang pasti butuh proses, butuh waktu. Enggak begitu disayat jebret besokannya sembuh, enggak seperti itu. Pasti butuh waktu pemulihan. Cuma pemulihannya berapa lama itu tergantung dari masing-masing individu. Yang bisa kita lakukan apa setelah melakukan operasi pembebasan nervus medianus ini? Satu, jaga luka supaya kering dan bersih, supaya nggak terjadi infeksi. Jadi namanya luka terbuka itu ya rentan kemasukan terinfeksi bakteri. Nanti lukanya nggak sembuh-sembuh, yang ada makin parah, nanti bengkak, bernanah, penyenyet gitu ya. Jadi kita harus lakukan upaya supaya bekas luka ini kering dan bersih. 2, kontrol sesuai anjuran. Jangan disuruh kontrol 3 hari, disuruh kontrol 5 hari seminggu, nggak balik-balik, dianggapnya udah oke. Nggak ya, tetap harus dilakukan kontrol. Dan ketiga, lakukan sesuai saran dokter. Kalau dokternya suruh kompres, kalau dokternya suruh ganti perban, dokternya suruh kasih salep apa, ikutin. Karena itu disesuaikan dengan kondisi dari masing-masing pasien. Pasien yang terinfeksi sekunder tentu akan diawasin lebih ketat dibandingkan mereka yang lukanya nggak komplikasi gitu ya. Jadi ikutin. Nah setelah sembuh, jangan bikin hal-hal yang membuat carpal tunnel syndrome-nya kumat. Jadi ubah gayanya, ubah aktivitasnya. Kalau perlu melakukan sesuatu aktivitas yang membutuhkan gerakan pergelangan tangan, itu harus dilakukan dengan hati-hati dan istirahatkan dengan cukup. Lalu apa yang harus dilakukan supaya sobat sehat yang udah operasi carpal tunnel syndrome ini nggak kumat lagi, nggak terjadi lagi, nggak kambuh lagi? Oke, pada umumnya orang yang sudah pernah mengalami carpal tunnel syndrome itu akan tahu, bisa merasakan gejalanya karena udah pernah ngalamin sebelumnya. Jadi, oh ini kayaknya akan kumat lagi nih. Apa yang harus dilakukan? Langkah pertama adalah R, rest. Kita ingetin ya, RICE, rest itu mengistirahatkan. Jadi, jangan provokasi pergelangan tangan kita. Kalau misalnya kumatnya itu karena nyetir motor dengan posisi yang salah, ya jangan digituin, benerin gitu ya. Atau mungkin karena terlalu banyak ngetik atau terlalu banyak main gadget, kulangin, hentikan. Kalau bisa hentikan, kalau nggak bisa kulangin. Nah cara yang lumayan efektif untuk mengistirahatkan pergelangan tangan adalah dengan menggunakan wrist protector atau perban tangan itulah yang ada besinya, platnya, supaya tangan kita, pergelangan tangannya itu nggak terlalu banyak bergerak, alias diimobilisasi. Ini perlu dipakai at least 8 jam sehari, yaitu waktu kita tidur. Itu biasanya sudah cukup banyak membantu. Kalau lebih parah lagi, pakai sepanjang hari. Jadi istilahnya jangan diprovokasi terus, itu istirahat ya, rest. Yang kedua, ice. Yaitu kompres dengan es. Jadi pada saat nyeri, pada saat serangan akut, kompres dengan es. Supaya nggak netes-netes, esnya dibungkus dengan sapu tangan kecil atau handuk kecil gitu ya. Tapi kita butuh dingin. Ini bukan demam. Kalau demam kita butuh suhu ruangan. Kalau ini kita butuh dingin. Kenapa? Supaya berhenti meradangnya. Supaya dia lebih ringan. Supaya dia nggak meradang, nggak membengkak, nggak menekan gitu ya. Jadi kita kompres pakai es. Atau kalau mau cepet, itu sendok stainless steel kan biasanya, dimasukin aja ke freezer, 3 menit, 5 menit udah cukup, kompresin situ. Masukinnya jangan cuma 1 ya, masukin 5 sendok gitu ke freezer, gantian nanti. Lakukan terus sampai serangannya mereda.
serangan akutnya mereda. Atau kalau terasa nyeri banget, boleh pakai obat anti nyeri. Beli aja obat yang anti nyeri yang aman ya, yang banyak beredar, yang dijual bebas itu paracetamol. Pakai sesuai aturan pakainya, jangan lebay gitu ya. Nah, udah gitu, kalau serangan nyerinya udah berkurang, udah enakan, tapi masih ada belum back to normal lah gitu ya, itu bisa pakai kompres hangat. Jadi terbalik ya, kalau lagi serangan akut pakai kompres dingin, es, itu untuk menghilangkan nyerinya. Tapi kalau kompres hangat itu untuk merelaksasi otot, merelaksasi struktur-struktur yang ada di sekitar carpal tunnel kita supaya nggak berkontraksi gitu ya. Nah, itu bedanya kompres dingin atau kompres panas. Kalau bingung nggak tahu dok kapan mesti dingin, kapan mesti panas, udah kompres dingin aja. Itu serangan akut. Oke ya. Terus diangkat kalau boleh. Sebenarnya ini diangkat itu kalau terjadi pembengkakan. Jadi diangkat itu diletakkan di atas lebih tinggi dari posisi jantung. Tapi kalau nggak bengkak nggak usah lah. Ini maksudnya supaya kalau bengkak itu dia nggak terlalu, bengkak itu kan biasanya karena penumpukan cairan ya di ekstraseluler gitu ya. Jadi dengan diangkat diharapkan gaya gravitasi membantu supaya pembengkakannya itu nggak terlalu parah gitu ya. Tapi kalau nggak bengkak nggak usah. Itu aja yang penting sih supaya nggak gampang kambuh ya. Jadi jangan tunggu parah baru kita istirahatkan gitu ya. Oke, kalau Sobat Sehat suka dengan info-info semacam ini, bisa subscribe di channel saya dan aktifkan notifikasinya supaya kalau setiap kali saya upload video baru bisa dapat infonya. Dan mengenai carpal tunnel syndrome, saya pernah bahas sebelumnya di video yang saya sebelumnya. Nanti Sobat Sehat bisa klik di akhir video ini. Semoga apa yang saya sharingkan bermanfaat. Salam sehat selalu.